Bernardo Silva adalah salah satu gelandang paling serbaguna yang pernah kita lihat. Dia telah bermain di setiap posisi di tengah lapangan. Dari sayap kanan, gelandang serang tengah, gelandang bertahan tengah, bahkan pernah ditempatkan sebagai bek kiri. Bernardo telah melakukan semuanya. Dia memang tidak secepat Doku, tidak setinggi O'Reilly, dan tidak sekuat Haaland. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda, terlepas dari semua itu, dia tetap salah satu pemain terhebat yang pernah bermain di Liga Premier. Dia mungkin tidak selalu menjadi orang yang mendapat sorotan, tetapi di dalam tim, semua orang tahu ialah orang yang menjaga semuanya tetap solid. Jika Anda menonton pertandingan City, Anda mungkin melihat Haaland mencetak gol atau Cherki melakukan sesuatu yang ajaib. Tetapi Bernardo selalu ada di sana melakukan hal-hal kecil. Entah itu mundur ke belakang untuk membantu membangun permainan, menggerakkan rekan setim ke posisi yang tepat, atau merebut bola kembali dan memulai serangan. Karena orang ini ada di mana-mana. Terkadang saya tidak mengerti mengapa Pep terus memainkannya di musim ini, mengingat ia jelas sudah lebih tua dan bukan pemain yang seperti dulu. Tapi Bernardo adalah tipe orang yang tahu persis apa yang dibutuhkan tim di setiap momen. Entah itu memperlambat tempo pertandingan atau mempercepatnya. Yang pasti ia akan berlari mundur untuk bertahan dan kemudian muncul di sayap untuk membantu serangan. Itulah mengapa Pep sangat sering memainkannya. Bahkan ketika City merotasi pemain atau mengubah sistem, Bernardo adalah satu-satunya orang yang tetap bertahan. Nama-nama besar lainnya mungkin diistirahatkan, tetapi ia adalah nyawa tim, penyeimbang tim, dan pemain yang membuat semuanya berjalan lancar. Dia telah memainkan lebih banyak pertandingan di bawah Pep daripada hampir semua pemain. Dan bahkan sekarang, meskipun tidak dikenal, ia masih menempuh jarak paling jauh dan melakukan semua kerja kerasnya. Dia menetapkan standar dalam latihan, memimpin dengan memberi contoh, dan membantu membimbing pemain muda yang masuk ke tim utama. Yang membedakan Bernardo dari yang lain adalah kemampuan menggiring bola dan kecerdasan sepak bolanya. Kecerdasannya memungkinkannya untuk selalu selangkah lebih cepat dari semua pemain lain di lapangan. How does he do it? Time and time again. He drops into positions. Nobody tracks him. Nobody sees him. He's like a ghost. God, that was really bad. Selain itu, dia memiliki kemampuan menggiring bola terbaik yang pernah saya lihat. Dia mampu menggiring bola keluar dari ruang yang lebih sempit ketika ia tampil di final Liga Champions 2023 melawan Inter. Dan kemudian, ketika bola keluar dari ruang itu, ia selalu membuat keputusan yang tepat dengan bola. Dia bisa memberikan umpan terobosan yang sempurna atau menyelesaikannya sendiri. Kombinasi kualitas teknik yang luar biasa dengan etos kerja yang tak terbatas membuat Bernardo menjadi pemain yang sangat berharga. Karena biasanya, pemain sehebat Bernardo Silva tidak suka melakukan pekerjaan kotor. Tapi dia justru sebaliknya. Dia bersedia melakukan apapun untuk menang, yang mungkin menjadi alasan mengapa semua tim-tim lain membencinya, sementara penggemar City mengidolakannya. Bernardo menggunakan seluruh kemampuannya untuk bersaing, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ia bukan orang berbadan besar, bukan yang tercepat, bukan juga yang terkuat. Tetapi ketika menyangkut persaingan dan bermain di level tertinggi, tidak banyak pemain lain yang dapat melakukan apa yang telah ia lakukan dalam kariernya. Pep selalu menyukai pemain cerdas dengan IQ sepak bola yang tinggi. Lihatlah pemain yang pernah ia latih sebelumnya seperti Xavi, Iniesta, David Silva, Lionel Messi. Mereka semua adalah pemain yang berpikir jauh lebih cepat daripada pemain lain. Dan Bernardo Silva sangat cocok dengan profil itu. Setelah menontonnya dalam pertandingan itu, Pep sudah terangsang oleh hasrat yang bisa dicapai jika memiliki Bernardo dalam skuadnya. Musim 2022-2023, semua perhatian tertuju pada Erling Haaland dan Rodri. Dan saya rasa wajar saja, Haaland mencetak 52 gol musim itu. Tapi jika Anda benar-benar menonton pertandingan-pertandingan besar, Bernardo lah yang paling bersinar. Bernardo mencetak 1 gol dan 1 assist melawan Bayern di perempat final. Kemudian di semifinal melawan Madrid, ia mencetak 2 gol di leg kedua untuk membawa City ke final. Dan kemudian, di final itu sendiri, ia memberikan umpan kepada Rodri untuk gol kemenangan melawan Inter, sekaligus memberi City gelar Liga Champions pertamanya untuk melengkapi raihan treble kala itu. Jadi pada titik ini, Anda mulai melihat polanya. Selalu Bernardo yang memberikan umpan matang bahkan pergerakan sebelum gol. Pemain lain mungkin mencetak gol dan mendapatkan sorotan utama. Tapi jika tanpa Bernardo, momen-momen itu mungkin tidak akan terjadi. Itulah mengapa City terus memenangkan trofi ketika ia menjadi kapten.
Kurangnya penampilan mencolok Bernardo baik di dalam maupun di luar lapangan mungkin menjadi alasan mengapa ia tetap begitu diremehkan. Dia tidak banyak dibicarakan oleh media seperti pemain City lainnya, tetapi para penggemar tahu persis betapa pentingnya dia. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya di City, ia tetap menjadi salah satu pemain terpenting di tim. Itulah mengapa kehilangannya merupakan masalah besar City. Dia adalah pengganti David Silva, tetapi sekarang menggantikan penyihir Portugal itu tidak akan mudah. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Bernardo Silva adalah salah satu pemain paling cerdas di sepak bola modern? Dalam video ini, kita akan membahas detail taktisnya yang membuatnya sangat penting bagi City. Kita akan mulai dengan posisi Bernardo Silva dalam membangun serangan dari kiper. Bernardo Silva sering menempati posisi di zona gelandang bertahan, membentuk poros ganda dengan salah satu rekan setimnya. Namun, kita dapat melihat betapa aktifnya dia siap untuk bergerak ke ruang setengah lapangan, memposisikan dirinya di antara bek sayap dan bek tengah, guna mengalirkan bola dari area tersebut. Perhatikan juga betapa cerdasnya dia bergerak tanpa bola. Kiper Manchester City sedang menguasai bola. Awalnya, Bernardo Silva tertutup oleh bayangan pemain bertahan, tetapi ia melakukan beberapa gerakan untuk melepaskan diri, bergeser ke tengah, menyadari bahwa ia masih terhalang dan kemudian dengan cepat menyesuaikan diri lagi untuk menciptakan jalur umpan baru bagi kiper. Di sini, ia membaca bahwa kiper akan mengubah arah permainan dan langsung bergerak lebih lebar. Tindakan ini memungkinkan bek sayapnya untuk maju lebih tinggi di lapangan. Detail penting adalah bagaimana ia berlari mundur sambil mengamati lapangan yang membantunya menerima bola menghadap gawang lawan dan lebih memahami posisi para pemain bertahan. Sekarang mari kita bicara tentang Bernardo Silva di zona penyelesaian. Biasanya dia awalnya menempati posisi di ruang setengah dan tidak secara aktif mendukung pemain sayapnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengaturan taktik Pep Guardiola, di mana pemain sayap, terutama Doku, diharapkan untuk menangani situasi 1 lawan 1 atau bahkan 1 lawan 2 sendirian. Bernardo Silva malah memposisikan dirinya untuk menyerang tiang dekat, yang merupakan tanggung jawab utamanya dalam struktur serangan tim. Dalam contoh ini, ia meraih bola dan memberikan assist. Berikut situasi lainnya. Pemain sayap bergerak ke dalam dan Bernardo Silva kemudian siap untuk menyerang dari posisi setengah. Keputusan yang tepat ketika bola berada di sisi berlawanan, Bernardo Silva sering memposisikan dirinya di tepi area penalti. Di sini ia memiliki beberapa pilihan. Ia dapat menyerang tiang jauh, bergerak ke tengah menuju gawang, atau mundur ke zona umpan balik untuk serangan fase kedua. Posisi ini memberinya fleksibilitas yang besar dalam pengambilan keputusan. Pada saat ini kita melihat Semenyo memotong ke dalam, mengangkat kepalanya dan melihat Bernardo Silva di tiang jauh. Bernardo Silva kemudian menerobos masuk ke celah antara bek sayap dan bek tengah, celah sekitar 6 meter dan ia berhasil maju atau menjauh. Dalam situasi penyelesaian, ia benar-benar berperilaku seperti seorang striker. Berikut contoh bagus interaksinya dengan Erling Haaland. Haaland biasanya beroperasi sebagai striker di tiang jauh, dan Bernardo Silva memahaminya dengan sempurna. Mereka mengkoordinasikan pergerakan dengan sangat baik, seringkali berotasi dan bertukar peran yang dapat sepenuhnya membingungkan lini pertahanan. Penting juga untuk dicatat bahwa Bernardo Silva adalah pemain yang selalu bermain hingga ke ujung dan membaca situasi bola kedua dengan sangat baik. Dalam contoh ini, seorang pemain City mengirimkan umpan silang, dan Bernardo Silva mengantisipasi bahwa Haaland akan memperebutkan bola. Dari posisi itu, kecil kemungkinan Haaland akan mencoba sundulan langsung ke gawang, karena sudutnya sangat sulit. Bernardo Silva menyadari hal ini sebelumnya dan memposisikan diri untuk menerima sundulan di dalam kotak penalti. Itulah serangkaian pembahasan tentang kehebatan Bernardo Silva yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video berikutnya.